mana? Cantiknya. Oh begitu. Halo. Halo. Halo, namaku Kak. Halo. Kelas berapa? Keka. TK. Umurnya berapa umurnya? Tuh? Tahun. Gimana jempolnya, Nak? Coba-coba. Si. Pis. Oke. Gaul. Ya, pelangiku. Warna saya manis magi. Yes. Wow, bisa. Amazing. Halo. Ini apa ini namanya? Baju Warnanya apa? merah. Merah. Terus celananya Mbak Kala tuh warna apa? Salah. Iya. Warna apa Hitam. celana? Hitam. Rambutnya warna apa rambutnya? Labu. Warnanya apa? Warnanya apa rambutnya? Labu. Warnanya apa? Rambutnya warna apa? Hitam. Hitam. Gigi mana gigi? Gigi. Iya. Warna apa itu giginya? Warna apa giginya? Gigi. Warnanya? Giginya warna apa ini? Gigi. Iya, warnanya apa? Warna gigi apa? Warna giginya apa? Gigi. Bola Putih. putih. Iya. Tantangan pendidikan inklusif masih sangat banyak, terutama di kalangan internal sendiri maupun di dalam konteks eksternal. Terutama di era pandemi sekarang ini, kita mungkin akan banyak melakukan penyesuaian terhadap pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini barangkali waktu mereka banyak dibebankan ke lembaga pendidikan, kemudian digeser harus belajar bersama orang tua di rumah. Tentunya ini adalah tantangan yang sangat membutuhkan effort kita sebagai seorang pendidik. Kami tidak menggunakan istilah masalah ketika COVID ini datang. Kami menggunakan istilah tantangan agar kemudian kita lebih memiliki banyak energi ya untuk berpikir positif bagaimana yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, di kami menawarkan konsep pendidikan inklusif berbasis keluarga. Hal yang kami lakukan yang pertama adalah melakukan penguatan awal pada tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Kemudian kami melakukan penguatan kepada orang tua, ya, baik secara online maupun offline, agar kemudian orang tua ini mendapatkan gambaran awal terhadap apa itu STEAM, apa tujuan STEAM, bagaimana gambaran tentang STEAM itu sendiri. Nah, itu kami lakukan sampai 3 kali, ya. Offline online dengan kelas-kelas terbatas, sehingga dari kelas tersebut kami harapkan orang tua jauh lebih siap ketika nanti masuk di schedule virtual bersama direktorat. Nah, kemudian setelah dilakukan kelas penguatan awal, kami lanjutkan sesuai dengan schedule program STEAM. Kami mengikuti kelas penguatan virtual baik untuk tenaga pendidik dengan melibatkan 30 lembaga sekitar. Kami laksanakan dengan cukup optimal, dan juga kita lakukan kelas virtual bersama orang tua yang juga diikuti oleh 30 orang tua, di mana di kelas virtual itu nanti bisa dilihat di videonya bagaimana interaktifnya komunikasi di sesi virtual antara orang tua dan narasumber. Nah, setelah itu juga kami lanjutkan lagi, tidak langsung pada praktek. Setelah selesai kelas penguatan bersama Direktorat dan BP Paudikmas, kami masih membuat kelas lagi, baik secara online maupun offline, untuk melakukan simulasi penerapan STEAM di rumah. Di mana pada saat kegiatan itu kita benar-benar membawa orang tua itu pada praktek belajar dengan muatan STEAM di sekolah. Jadi support material lospatnya kita sediakan, orang tua kita ajak bermain bersama-sama dengan menggunakan lospat, sehingga dari kegiatan simulasi itu orang tua benar-benar mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya praktek STEAM itu dilakukan di rumah.
Dan alhamdulillah ketika praktek ini dijalankan, kami menerapkan 2 strategi belajar, yaitu thematic learning dan project based learning, di mana para guru dan kami tim membuat tema-tema belajar yang bisa diterapkan di rumah, yang cocok dengan situasi yang ada di rumah atau di sekitar rumah, maupun proyek-proyek yang memungkinkan dijalankan oleh orang tua di rumah. Nah, hasilnya pada saat kegiatan praktek itu dilakukan di rumah, sebagian besar orang tua mampu melakukan pendampingan terhadap anaknya itu dengan sangat baik, ya, meningkat. Pada awalnya memang agak kesulitan karena selama ini proses belajar itu selalu bottom up, selalu orang tua nyuruh, merintah, mengerjakan dan seterusnya. Nah, ketika proses tim ini dijalankan, orang tua mendudukkan dirinya sebagai seorang fasilitator, mendampingi prosesnya dengan banyak bertanya. Nah, skill bertanya ini awalnya memang sebagian orang tua menganggap susah gitu ya. Tetapi setelah didampingi secara intensif, ya, berkali-kali mereka melakukan praktek STEAM, proses penerapan belajar dengan muatan STEAM di rumah itu berjalan dengan sangat baik. Dan video-video yang dikirimkan menunjukkan betapa progres anak di 4C-nya itu berkembang dengan sangat baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran muatan STEAM itu. Dan orang tua dalam testimoninya juga banyak bercerita, ternyata belajar itu bisa sangat menyenangkan kalau tahu caranya. Dan STEAM menurut mereka adalah salah satu kegiatan yang bisa diterapkan dan bisa membuat orang tua sendiri nyaman, enjoy, senang, anak pun enjoy, nyaman, senang, sehingga proses pembelajaran ini bisa dioptimalkan di rumah. Tidak ada lagi yang namanya stres, marah-marah karena anaknya malas belajar, karena STEAM mengajak anak untuk bersenang-senang, bermain, tetapi di balik bermainnya itu mereka belajar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.